Selamat datang di channel Maebun. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Suara saya bisa kedengaran, Cak, gitu. Jelas, jelas, jelas. Oke. Suaranya jelas. Oke, terima kasih sahabat semua. Ini sudah kebetulan kita udah live, Cak, ya. Udah live. Jelas. Kasih sahabat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Deddy Sutrisna dimanapun berada, sahabat Cak Gito atau Maebun. Saya sangat berbahagia di sore ini mengisi sore saya bersama tentunya dengan seorang Maebun atau Cak Gito. Ya, kita tidak lama, sahabat. Hanya mungkin ya kurang lebih 1 jam lah begitu, Cak, gitu ya. Boleh. Ya, mudah-mudahan nantinya ada nilai edukasi atau manfaat buat para pemirsa dimanapun berada yang mungkin nanti atau di akhir kegiatan ini bisa menyaksikan sebuah cuplikan atau kisah dari seorang Maebun. Siapa nih Maebun? Mungkin saya akan kasih tahu, beliau di banner saya ada tertulis, beliau adalah seorang kepala desa Labuhan, Sampang, Madura. Masih terlihat dari PES cukup muda, namun jangan salah, karena kemudahannya ini karena dia mungkin masih melekat sosok aktivisnya di dalam diri beliau. Beliau ini bukan seorang karakter yang tipikalnya di balik meja, tapi beliau adalah orang yang memang mau terjun langsung ke masyarakat, melakukan terobosan-terobosan. Bahkan setelah saya coba kutip dari media yang ada, beliau membuat sebuah jadwal untuk menyapa masyarakat atau warganya di Desa Labuhan. Beliau adalah seorang kepala desa di Desa Labuhan, Sampang, Madura, sahabat semua. Salam hormat dari saya untuk Cak Gito. Kenapa saya panggil Cak Gito? Karena beliau ini, ya meskipun saat ini jadi seorang kepala desa, adalah teman kami sama-sama dulu berjuang, dan saya tahu karakter beliau, dan sekarang rezeki beliau alhamdulillah jadi seorang kepala desa, mengabdi, mendedikasikan diri untuk masyarakat, dan selamat untuk Cak Gito. Saya ingin menyampaikan sedikit, mungkin sebelumnya nanti juga Cak Gito bisa, sebelum kepada tema kita tentang bagaimana upaya beliau ini menyelamatkan mangrove. Saya perlu sampaikan bahwa di awal-awal tahun, berkat dedikasi pengabdian beliau ke masyarakat, beliau juga sudah mendapat reward apresiasi dari pemerintah daerah, bupati khususnya, tentang bagaimana terobosan-terobosan dilakukan. Bahkan saya melihat di Kompas TV, beliau juga sudah diliput di bulan Februari, bagaimana di Kompas TV itu pada saat di awal tahun kemarin tentang penerapan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat, yang kemudian beliau ini seorang Jawahir SPDI, kepala desa ini atau dipanggil Maebun, ini menggunakan dana desa atau BUMDesnya untuk membuat semacam apa ya, untuk protokol kesehatan, bagaimana kemudian satu pintu masyarakat. Luar biasa, ini sampai diliput di Kompas TV. Bahkan apresiasi, reward bupati cukup banyak yang saya tidak bisa gambarkan, sahabat dimanapun berada, bagaimana beliau bisa mengaktualisasikan apa yang beliau punya, semangat, karena beliau bilang semangat itu nyata, begitu. Karena setahu saya kalau nggak salah mungkin di tahun 2020 sampean, kalau saya baca media, artinya kan belum 2 tahun 3 tahun ya kan. Januari 2020 mungkin sampean dilantik. Cukup memberikan ruang gerak masyarakat untuk bagaimana betah gitu kan di lingkungan Desa Labuhan. Ini dia sahabat, kita langsung saja, tidak berlama-lama. Dia adalah seorang kepala desa Labuhan, punya prestasi luar biasa di tingkat Jawa Timur. Saya biasa manggilnya Cak, karena terlepas beliau ini ada orang Madura, setahu saya kalau Jawa Timur dipanggilnya Cak, nyon sewu Cak gitu. Nah, bisa sebelum kita kembali ke topik Cak Gito tentang bagaimana sampai selamatkan mangrove, karena ini yang saya kutip, karena meskipun sampean saat ini menjadi seorang kepala desa, tapi background sampean yang pernah dulu sampean lakukan bersama kami, melakukan kegiatan perikanan itu tidak lepas gitu, kaitan dengan judul atau banner. Saya pengen sedikit saja sebelum kembali ke topik, bagaimana kemudian sampean memulai meyakinkan warga masyarakat atau amanah yang diemban sampean bisa seperti sekarang begitu. Apalagi sampean kemarin sampaikan dalam diskusi bahwa prestasi ini adalah prestasi warga sampean begitu.
Bisa nggak cerita sedikit tentang bagaimana Desa Labuhan yang ada di tempat sampean yang sampean pimpin sekarang? Monggo, Cak, gitu. Oke, terima kasih, Kang. Saya biasa manggil Kang Dedi ya. Siap, Kalau siap, Kang Dedi panggil panggil kita Cak, hanya panggil Kang Dedi gitu ya. siap, siap. Monggo, Cak, monggo. Eh, Mungkin yang pertama yang perlu saya sedikit klarifikasi, Kang. Ini sepertinya berlebihan gitu. Mm-mm. Seorang seorang jawahir itu masih tetap seperti dulu. Siap, siap, siap. Masih tetap seperti dulu gitu. Artinya saya tidak berubah. Hanya saja pada saat ini ketika saya dipercaya menjadi kepala desa, ini apa yang seharusnya saya lakukan ya saya lakukan. Nah, tahap awal memang berat karena di desa itu berbeda dengan di kota kan. Kalau Siap. di desa ini yang paling sulit yang harus kita lakukan adalah membentuk mindset masyarakat. Siap. Bukan merubah loh ya. Karena saya yakin tidak semua ini mindset di bawah ataupun tidak semua di atas. Tapi membentuk bagaimana kemudian yang di bawah ini menjadi naik, yang terlalu tinggi kita coba berada balance dengan yang di bawah. Itu yang pertama. Nah, memang sih Januari dilantik, Maret kita dihadapkan pada pandemi. Maret kita dihadapkan pada pandemi, dan saat itulah momentum bagaimana seorang jawahir harus membuktikan bahwa saya kepala desa hanya sebatas label gitu. Tapi jiwa kami adalah jiwa ya kami masih ada jiwa sosial itu memang dari awal seperti kita pernah ngumpul dulu Kang. Siap, siap, siap. Ngumpul dulu bahwa saya tidak melihat diri saya siapa, tapi yang saya lihat saya harus bermanfaat bagi orang lain. Ada istilah gini waktu saya sekolah masih di bawah di madrasah diniyah istilahnya Bang. Ada istilah gini, sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, Amin, amin. itu menjadi mutu hidup saya pribadi dan ini saya tanamkan kepada warga saya. Menjadilah manusia yang bermanfaat bagi yang lain gitu. Itu aja sih kuncinya Mas Kang, bahwa kami berbuat untuk desa, kami dedikasikan hidup ini untuk warga. Nah, itu artinya kan gini, Cak, gitu. Saya sepakat bila mana memang karena dari 2016 saya kenal sampean, Cak, gitu. Lalu kemudian karena mengingat apa yang sekarang sampean lakukan adalah lebih kepada mengurusi masyarakat, itu kemudian kami dan teman-teman mengerti dan memaklumi kesibukan sampean begitu. Dan saya terima kasih bahwasanya sampean berkenan meluangkan waktu untuk masih bisa bersapa-sapa dengan kami dan tentunya masih ingat akan perjuangan yang pernah kita lakukan. Nah, dari situ yang kita petik bahwa sebenarnya kenapa kemudian seorang Cak Gito punya semangat. Ya ini tidak bisa diakui, tidak mau suka tidak suka bahwa memang seorang Cak Gito adalah mantan aktivis yang memang itu melekat sampai saat ini masih tercipta. Seorang kepala desa yang sudah punya anak 3, di tahun ini anak tertua mungkin di usia 18, bukan terlihat seorang anak muda lagi begitu Cak Gito kan gitu. Tapi apa yang sampean lakukan dan langkah-langkah ini saya pikir menjadi sebuah terobosan dan bahkan saya melihat di Kabupaten Madura sendiri desa Panjenengan ini sudah menjadi desa percontohan kan begitu. Ini kan luar biasa Cak gitu. Saya bukan melebih-lebihkan tapi saya berbicara nyata, fakta adanya, data itu valid, bukan bahwa saya berangkat karena fiksi ataupun tanpa bukti seperti itu. Dan ini perlu gitu loh. Seorang kepala desa di desa pelosok belum mungkin masih ada kepala desa di lainnya gitu. Bagaimana mendedikasikan diri untuk kemudian sampean bisa ikut berkiprah langsung dari bawah lagi, dari model bottom up dan sebagainya. Ini luar biasa Cak gitu. Dan mudah-mudahan nanti sebelum maghrib kita bisa ya banyak diskusi khususnya tentang thumbnail kita ataupun judul kita bagaimana seorang Ma'abun atau Cak Gito, Pak Jawahir SPDI kemudian bisa memaksimalkan potensi mangrove yang ada di wilayah sampean. Begitu. Saya terima kasih, salam hormat saya buat Cak Gito, terus semangat berkarya. Di sini juga terima kasih buat abang-abang semua, kakak Otak Blank, semua Cak Teguh, kakak Wina, kakak Tida, semua yang saya mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih Cak Gito, ini juga disaksikan oleh kakak-kakak, abang-abang semua yang mungkin di Indonesia Raya bahkan ada di luar negeri begitu. Karena juga ada teman-teman saya juga di luar sana juga yang mungkin dari
Madura. Dan ini saya perlu gitu, saya perlu mengekspos, mempublikasikan ini karena langkah nyata dan konkret gitu, bukan kita ada-adakan gitu. Orang boleh silakan tahu, bahkan saya bilang tadi bulan 2 Kompas TV sudah menayangkan sampean gitu. Silakan dicari di bulan 2 dan ini menjadi sebuah terobosan gitu. Nah, kemudian ada tidak, sebelum saya kembali kepada topik utama daripada kaitan dengan perikanan. Jadi sahabat semua, mungkin saya sampaikan mangrove ini, sebelum saya nanti kita ke tema inti, adalah mangrove ini adalah sebuah mungkin tanaman ya, kalau teman-teman tahu di sekitar pesisir pantai laut itu banyak pohon-pohon, namanya kita bilang pohon bakau, itu namanya Scylla serrata kalau bahasa latinnya, itu yang biasanya banyak manfaat gitu. Nanti kita akan bahas ke sana. Jadi saya ingin gambarkan bahwa mangrove itu sebuah kawasan hutan bakau gitu, yang biasa di daerah Pantura, daerah mungkin kemudian di pantai selatan, itu banyak di pinggir-pinggir pesisir ataupun di Indonesia Raya yang memang demografinya terdiri dari beberapa kawasan pesisir. Nah, ini saya akan lebih mungkin nanti mempertegas tentang karena kaitan dengan perikanan, itu seorang Cak Gito. Sebelum saya ke situ, Cak Gito, membangun desa. Kemudian saya pikir mungkin bisa saja banyak kerikil, kemudian bagaimana upaya sampean sebuah langkah untuk pertama kemudian bisa memberanikan dia, atau bukan memberanikan, karena saya lihat memang sampai tipe-tipe berani dan tipe juang gitu. Memposisikan diri ada di masyarakat dengan tentunya saja di lingkaran itu tidak mudah gitu, Cak ya, seorang kepala desa untuk bagaimana meyakinkan masyarakat, ayo kita kerja nyata, kita melakukan perubahan kan gitu. Restorasi katakan mungkin kan itu, perubahan untuk lebih maju. Gitu. Bagaimana, Cak? Bisa nggak sekilas saja? Gitu. Ya, sebenarnya satu hal yang mengawali bagaimana kemudian apa yang kita lakukan akan menjadi itu diamini oleh masyarakat sepertinya. Anggaplah seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan kemudian bisa diamini oleh masyarakat. Ya kita mulai dari diri sendiri, Pak. Di channel Maebun, channelnya orang-orang berkualitas.